Bayangkan pasukan elit yang dikenal dengan taktik gerilya dan brutalitasnya, diandalkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk meredam perlawanan lokal di Indonesia. Mereka disebut pasukan Marsose, prajurit bayaran yang ditakuti hingga ke pelosok Nusantara. Tapi, siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana mereka dibentuk? Selamat datang di Peta Pikiran. Di video ini, kita akan membahas sejarah pasukan Marsose dan dampaknya dalam perang kolonial Belanda di Indonesia. Latar belakang pembentukan Marsose. Pasukan Marsose didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1890-an, di tengah maraknya pemberontakan di Nusantara. Pada saat itu, Belanda mengalami kesulitan dalam mengendalikan wilayah yang luas dengan geografi yang sulit, terutama di wilayah Aceh yang penuh perlawanan sengit. Dengan ancaman dari pasukan lokal yang mahir dalam perang gerilya, Belanda membutuhkan unit militer yang lebih adaptif. Marsose dibentuk sebagai bagian dari KNIL, atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger, yang artinya Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Berbeda dengan pasukan reguler, Marsose direkrut dan dilatih secara khusus untuk menjalankan taktik tempur yang lebih agresif, termasuk perburuan musuh di medan yang sulit dijangkau. Perekrutan dan karakteristik pasukan Marsose. Tidak seperti tentara pada umumnya, anggota Marsose direkrut dari berbagai kalangan, termasuk dari masyarakat lokal. Mereka dilatih keras untuk menguasai medan tempur dan dilengkapi dengan persenjataan terbaik saat itu. Ciri khas mereka adalah bayonet panjang dan seragam yang didesain agar mudah bergerak di medan pertempuran hutan. Namun, perekrutan anggota Marsose seringkali kontroversial. Banyak dari mereka direkrut dari tawanan perang atau orang-orang yang ingin menghindari hukuman berat. Hal ini memberikan keuntungan bagi Belanda karena mereka mampu mengisi pasukan ini dengan prajurit-prajurit yang siap melakukan apapun demi membela kepentingan kolonial. Peran Marsose dalam Perang Aceh dan konflik lainnya. Pasukan Marsose mendapatkan reputasi mereka di Perang Aceh. Saat itu, Aceh merupakan salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan Belanda. Marsose dilibatkan dalam operasi penangkapan pemimpin perlawanan Aceh dan menangani perlawanan-perlawanan yang sporadis di wilayah pegunungan dan hutan Aceh. Dengan taktik yang kejam, Marsose seringkali menerapkan strategi bumi hangus, menyerang kampung-kampung, dan melakukan penangkapan tanpa pandang bulu. Namun, brutalitas pasukan Marsose menimbulkan trauma bagi penduduk lokal. Pasukan ini dikenal tanpa belas kasihan, menumpas siapa saja yang dianggap melawan. Taktik ini berhasil menekan perlawanan, tapi meninggalkan luka sejarah yang dalam bagi masyarakat Aceh. Kehidupan sehari-hari tentara Marsose dan taktik tempur mereka. Di luar medan perang, kehidupan pasukan Marsose diisi dengan pelatihan fisik dan strategi yang ketat. Mereka menguasai taktik bertahan di hutan, penyergapan, dan adaptasi dengan lingkungan yang keras. Kehidupan mereka keras, penuh risiko, dan setiap operasi yang mereka lakukan selalu penuh ketegangan. Marsose dikenal sebagai pasukan dengan loyalitas tinggi terhadap Belanda, namun juga sering menghadapi masalah kesehatan mental akibat gaya hidup militer yang brutal dan tekanan yang terus-menerus dari tugas mereka. Dampak dan kontroversi Marsose di Nusantara. Di banyak daerah di Indonesia, nama Marsose diingat dengan kenangan pahit. Pendekatan kejam mereka seringkali mengakibatkan korban di kalangan sipil. Meskipun efektif dalam misi militer, pasukan Marsose kerap menjadi simbol represif kolonialisme Belanda yang tak mengenal belas kasihan. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban kekejaman Marsose. Mereka dianggap sebagai pasukan tanpa moral, yang menggunakan kekerasan untuk menundukkan rakyat Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan rasa benci yang mendalam dan memperkuat tekad rakyat untuk melawan kolonialisme. Pembubaran dan warisan Marsose. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Marsose dibubarkan sebagai bagian dari KNIL. Namun,
Jejak mereka tetap ada dalam sejarah Indonesia. Mereka menjadi simbol dari kejamnya kolonialisme dan menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Warisan Marsose juga memicu refleksi tentang bagaimana kolonialisme membentuk sejarah militer Indonesia. Banyak strategi gerilya yang digunakan oleh Indonesia dalam perang kemerdekaan justru terinspirasi dari taktik tempur Marsose yang efektif dalam memanfaatkan medan hutan. Demikianlah kisah pasukan Marsose, tentara bayaran yang dibentuk Belanda untuk mengamankan kekuasaan kolonialnya di Nusantara. Meskipun mereka telah menjadi bagian dari sejarah masa lalu, peran mereka meninggalkan jejak kelam yang hingga kini masih diingat sebagai simbol penindasan kolonial. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya memahami sejarah sebagai cara untuk menghargai perjuangan para pendahulu dalam meraih kemerdekaan. Sampai jumpa di video Peta Pikiran selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.